Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan terkait seminar statistik dari kelompok 1 TI 23H. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Enan Sunandar, saya dari kelompok 1 TI 23H. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul 3, yaitu uji hipotesis, dan modul 5, uji ANOVA. Langsung saja pada modul 3, yaitu uji hipotesis, di mana pengantar uji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang populasi yang akan dibuktikan oleh data. Dalam statistik, kita menggunakan penduga terhadap populasi dan perlu membuktikan kebenarannya. Penting untuk memahami asumsi yang diperlukan, karena perbedaan asumsi akan membedakan alat uji yang digunakan. Tahapan pengujian hipotesis yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan alternatif, di mana hipotesis nol H0 adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh. Kemudian tahapan yang kedua adalah memilih tingkat signifikan atau alfa. Tingkat signifikan di sini adalah probabilitas kesalahan tipe 1 yang ditoleransi. Ilmu sosial biasanya di antara 90 sampai 95%. Ilmu eksakta itu 98 sampai 99%. Tahapan yang ketiga adalah mengidentifikasi uji statistik, di mana pilihan uji statistik yang sesuai, misalnya uji Z, uji T, C kuadrat, ANOVA, berdasarkan jenis data atau asumsi yang diperlukan. Yang keempat, membuat aturan keputusan, di mana aturan keputusan menentukan kondisi penolakan atau penerimaan hipotesis nol, berdasarkan daerah penolakan dan titik kritis. Kemudian tahapan pengujian hipotesis yang kelima adalah pengambilan keputusan. Tahapan terakhir ini adalah menolak atau tidak menolak hipotesis nol berdasarkan perbandingan nilai uji statistik dengan titik kritis atau p-value dengan alfa. Nah, di mana di sini ada dua pengujian pada pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji satu arah, one sample t-test, ataupun uji dua arah, independent sample t-test. Di mana uji satu arah digunakan jika hipotesis memiliki tanda lebih besar atau lebih kecil. Daerah penolakan hanya berada di satu sisi kurva saja. Dalam kurva uji satu arah dapat dilihat. Kemudian uji dua arah. Di sini uji dua arah digunakan jika hipotesis tidak ada petunjuk lebih besar atau lebih kecil. Misalnya menyatakan tidak ada perbedaan. Daerah penolakan berada di kedua sisi kurva. Ini. Jadi di kedua sisi kurva itu penolakannya di sini, di H0. Sedangkan untuk uji satu arah hanya di satu sisi kurva saja. Kemudian uji hipotesis domain. Untuk pengujian perbedaan antara dua rata-rata populasi, digunakan rumus uji Z atau t-test, tergantung pada asumsi varian populasi dan ukuran sampel. Uji ini membandingkan rata-rata dari dua sampel yang berbeda, di mana Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar S2 kali S kuadrat per 1 per N1 ditambah 1 per N1, di mana overland X1 dan overland X2 adalah rata-rata sampel, kemudian X pangkat 2
adalah variasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. One sample t-test. One sample t-test adalah jenis uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari suatu sampel berbeda secara signifikan dari suatu nilai tertentu, biasanya nilai rata-rata populasi yang diketahui atau diharapkan. Jenis-jenis one sample t-test itu uji pihak kanan, di mana dikatakan sebagai uji pihak kanan karena nilai kritis T-tabel berada di sisi kanan kurva distribusi. Kemudian ada uji pihak kiri, dikatakan uji pihak kiri karena nilai kritis atau T-tabel berada di sisi kurva distribusi. Kemudian uji dua pihak. Disebut uji dua pihak karena nilai kritis dibagi dua dan ditempatkan di sisi kanan dan kiri kurva distribusi. Di mana rumus one sample t-test adalah T sama dengan X bar dikurangi U per S dibagi akar N. Di mana X di sini adalah rata-rata sampel, 0 sama dengan nilai rata-rata ideal atau membanding, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Kemudian ada independent sample t-test. Uji independent sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan, di mana rumus independent sample t-test adalah T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar N1 dikurangi 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 pangkat 2 dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana keterangannya X1 adalah rata-rata skor kelompok 1 dan X2 adalah rata-rata skor kelompok 2 dan S1 adalah sum of square kelompok 1, S2 sama dengan sum of square kelompok 2, dan N1 adalah jumlah subjek atau sampel dari kelompok 1, N2 adalah jumlah sampel atau subjek dari kelompok 2. Nah, di sini objek penelitian pada uji hipotesis adalah pemahaman mahasiswa akuntansi syariah, di mana objek penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa jurusan akuntansi syariah tentang penggunaan analisis data, model Miles, dan Huberman untuk riset akuntansi budaya, di mana kita ambil dari 20 mahasiswa. Dapat dilihat dari tabel data objek penelitian ada pada layar. Kemudian kita masuk dalam uji one sample t-test, di mana pada data tabel sebelumnya kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS, di mana dapat kita ketahui hasilnya adalah sebagai berikut, di mana nilai sig pada total ini adalah 0,00 dan nilai DF adalah 19 dan nilai T adalah 14,5. Nah, yang kita lihat hanya nilai 3 ini saja, yaitu nilai sig, nilai DF, dan nilai T. Kemudian kita membandingkan dengan asumsi, di mana di sini kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitiannya adalah sekitar 5%. Di mana daerah kritis, yaitu atau variansi dianggap sama, H0 diterima apabila nilai sig total lebih besar dari alfa atau T hitung lebih kecil daripada T tabel.
Kemudian H1 diterima apabila nilai sig to tel lebih kecil atau lebih kecil daripada alfa atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Di sini kita lihat nilai DF. Nilai DF di sini adalah 19. Maka kita tarik nilai DF pada T tabel, itu kita tandain di sini 19 dan 0,5. 0, ini adalah tingkat ketelitian. Kita menggunakan 5%. Jadi kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,05. Jadi dapat dilihat nilai dari T tabel adalah 1,729. Maka keputusannya adalah keputusan uji sig itu 0,000. Nah, nilai sig lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05, atau T hitung sekitar 14,538, itu lebih besar daripada T tabel 1,729, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi kesimpulan, jadi dengan tingkat signifikan 5% diperoleh bahwa rata-rata pemahaman para mahasiswa jurusan akuntansi syariah tentang penggunaan analisis data, model Miles, dan Huberman untuk riset akuntansi budaya tidak sama dengan 10, karena H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian, analisis dan pengolahan data independen sampel t-test. Dalam pembahasan ini, uji independen sampel t-test digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan pemahaman para mahasiswa jurusan akuntansi syariah tentang penggunaan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya yang pelatihan dan dengan tanpa pelatihan. Di mana di sini hasil dari SPSS pada data sebelumnya sudah diberikan dan didapatkan hasil independent sample t-test, yaitu yang kita lihat adalah nilai sig, nilai T, dan nilai DF. Nilai sig to tel, nilai F, dan nilai T. Di mana output independent sample t-test di atas menunjukkan bahwa skor penilaian untuk equivariance estimate nilai T hitung sebesar 17,819, nilai DF sebesar 18, dan nilai sig to tel sebesar 0,000, dan skor penilaian untuk equivariance not assumed nilai T hitung sebesar 17,819, nilai DF sebesar 12,770, dan nilai sig to tel sebesar 0,000. Dan kemudian kita untuk menentukan H0 ataupun H1, kita dapat melihat tabel distribusi, di mana untuk daerah kritis atau varians dianggap sama, di mana H0 diterima apabila nilai sig to tel lebih besar daripada dengan alfa atau T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dan H1 diterima apabila nilai sig to tel lebih kecil daripada alfa dan T hitung lebih besar daripada T tabel. Di sini kita lihat sebelumnya bahwa nilai DF dari hasil independent sample test itu adalah 12,7, kita bulatkan menjadi angka 13, dan juga 17,8 kita bulatkan menjadi 18. Jadi nilai DF-nya adalah 13 dan 18. Nah, untuk tingkat
Ketelitiannya sendiri karena kita menggunakan independent sample test yang awalnya tingkat ketelitiannya menjadi 0,05 atau 5%, kita bagi 2 karena kita pengujiannya menggunakan pengolahannya menjadi 2 data, yaitu menjadi 2,5% atau kita desimalkan menjadi 0,025. Jadi kita dapat tarik kesimpulan untuk nilai DF13 yaitu di 2,16037 dan nilai DF di 18 itu T-tabelnya adalah 2,1009. Jadi keputusan uji SIG untuk equal variance assume yaitu nilai sigtutel 0,000 ini lebih kecil daripada nilai alfa itu 0,025 atau kita hitung 17,819 itu lebih besar daripada T-tabel di 2,10092. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dan untuk equal variance not assumed, di mana nilai sigtutel itu 0,00 ini lebih kecil daripada alfa atau 0,025 atau kita hitung 17,819 ini lebih besar daripada T-tabel yaitu 2,16037, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan, jadi dengan tingkat signifikan 5% diperoleh bahwa terdapat perbedaan skor pelatihan antara mahasiswa yang dengan pelatihan dan mahasiswa yang tanpa pelatihan, karena H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, skor pelatihan antara mahasiswa yang dengan pelatihan dan mahasiswa yang tanpa pelatihan memiliki cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan skor pelatihan antara mahasiswa yang dengan pelatihan dan mahasiswa dengan tanpa pelatihan. Kemudian kita lanjut pada statistik industri pada modul 5 yaitu uji ANOVA. Di mana uji ANOVA sendiri atau Analysis of Variance ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Di mana tujuan utama ANOVA adalah menguraikan variabilitas total dari data ke dalam komponen-komponen varian yang disebabkan oleh faktor yang diuji antara kelompok dan varian yang terjadi secara acak dalam kelompok. Di mana rumus statistik F adalah F sama dengan varian antar kelompok dibagi varian dalam kelompok. Jadi nilai F yang diperoleh lebih besar dari nilai F kritis pada tingkat signifikan tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok. Kemudian di sini ada jenis-jenis ANOVA, di mana satu ANOVA one way digunakan untuk pengujian pengaruh satu faktor terhadap satu variabel dependent dengan 3 atau lebih kelompok. Yang kedua ada two-way ANOVA, digunakan untuk menguji pengaruh dua kelompok terhadap satu varian independen dan melihat interaksi antara kedua faktor tersebut. Yang ketiga, ANOVA dengan pengulangan, repeated measure ANOVA, digunakan ketika pengukuran dilakukan berulang pada subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Di mana di sini adalah objek penelitiannya hubungan kualitas tidur dengan frekuensi konsumsi kopi. Di mana objek penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kualitas tidur
terhadap tingkat keseringan mengkonsumsi kopi dan berdasarkan jenis kopi yang dikonsumsi. Di sini kita sudah merangkum beberapa narasumber sebagai bahan uji. Kemudian dari data ini kita masukkan ke dalam aplikasi SPS untuk dilakukan pengujian ANOVA. Kemudian hasil output one-way ANOVA, di mana homogeneity of variance pada test of homogeneity variance, di mana nilai DF1, DF2, dan nilai SIG itu DF1 adalah 2 dan DF2 adalah 27. Dan nilai SIG-nya sendiri adalah 0,73. Ini nilai SIG sama dengan 0,873, di mana bila ada alfa yaitu 0,05, maka H0 diterima dan varians antar kelompok homogen asumsi terpenuhi. Di mana untuk F tabel sendiri DF1 dan DF4, ini DF1 itu 2, ini adalah jumlah kolom atau N1, kemudian jumlah kolom, dan untuk DF2 itu N2 atau jumlah baris pada F tabel. Di mana uji ANOVA di sini dari hasil yaitu di mana F hitung sama dengan 0,633 dan pada F tabel sama dengan 4,20. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel dan SIG sama dengan 0,842 itu lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Tidak ada perbedaan signifikan kualitas tidur berdasarkan jumlah konsumsi kopi. Kemudian untuk post-hot test atau KHSD, di mana di sini dapat semua nilai SIG itu lebih besar daripada alfa 0,05. Tidak pernah PS versus 1 kali sehari itu 0,803. Dan tidak pernah versus lebih dari 1 kali sehari itu 0,994, dan 1 kali sehari versus lebih dari 1 kali sehari itu 0,743. Nah, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pasangan kelompok konsisten dengan hasil ANOVA. Kemudian di sini adalah uji normalitas pada X1 dan X2. Di mana didapatkan hasil yaitu untuk X1 di mana test of normality-nya adalah karena semua nilai signifikansi SIG Shapiro lebih besar daripada alfa 0,05, maka hasilnya pertama tidak pernah itu 0,795 dan 1 kali sehari 0,368 dan lebih dari 1 kali sehari 0,138. Ini semuanya lebih besar daripada alfa itu 0,05, maka keputusannya H0 diterima. Dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh kesimpulan bahwa data kepuasan berdasarkan jumlah konsumsi kopi tidak pernah 1 kali sehari, lebih dari 1 kali sehari, ini berdistribusi normal. Kemudian untuk test of normality pada S2 itu interferensi, karena semua nilai signifikansi SIG Shapiro lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kopi hitam tanpa gula dengan nilai SIG sebesar 0,939 dan kopi instan atau saset dengan nilai SIG 0,555 dan nilai
kopi kekinian nilai SIG 0,06. Ini semuanya lebih besar daripada alfa 0,05, maka dapat diputuskan bahwa H0 diterima. Untuk X uji normalitas pada X1 dan X2 semuanya nilai H0 ini diterima. Dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh kesimpulan bahwa data kepuasan berdasarkan frekuensi konsumsi kopi berdistribusi normal. Nah, kemudian uji post-host. Karena ini adalah uji host pada X1 dan X2. Di mana uji hotspot ini dilakukan setelah uji ANOVA apabila hasil ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Untuk mengatur secara spesifik antara kelompok mana perbedaan tersebut terjadi, namun dalam kasus ini uji ANOVA tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Mana nilai SIG sama dengan 0,842 ini lebih besar daripada alfa di 0,05, sehingga uji lanjutan ini hanya bersifat pelengkap atau eksploratif saja. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dari uji ANOVA. Di mana kesimpulan penelitian ini, asumsi daftar ANOVA terpenuhi. Data berdistribusi normal, di mana nilai SIG ini lebih besar daripada nilai alfa di 0,05. Dan variansi yang homogen, di mana nilai SIG sama dengan 0,873. Ini lebih besar daripada alfa di 0,05. Kemudian yang adalah pengaruh jumlah konsumsi kopi one-way ANOVA. Tidak ada perbedaan signifikan kualitas tidur. Berdasarkan jumlah konsumsi kopi, mana F hitung sama dengan 0,633. Ini lebih kecil daripada F tabel, yaitu sebesar 4,20, 4,20. Dan SIG sama dengan 0,842, ini lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Di mana pengaruh jumlah dan jenis kopi pada two-way ANOVA ini juga tidak ada pengaruh signifikan dari jumlah konsumsi kopi, di mana hasil pada F hitung adalah 0,690 dan SIG sendiri di 0,511. Maupun jenis kopi, yaitu F hitung di 1,358 dan nilai SIG di 0,276. Ini terdapat terhadap kualitas tidur. Jadi, dan hasil uji post-host uji 2K SHD ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok baik berdasarkan jumlah konsumsi kopi maupun jenis kopi. Belum seluruh SIG ini lebih besar daripada nilai alfa di 0,05. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Aslab untuk mata kuliah mekanika teknik. Untuk kuliah statistik ini, mohon maaf. Saya berterima kasih pada Aslab untuk mata kuliah statistik ini di semester 4. Saya memberikan banyak pelajaran dan ilmu yang dapat saya ketahui untuk perhitungan PSS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.